Sahabatku, perjuangan para pendaki gunung menghadapi segala tantangan, peluang, dan hambatan dalam rangka mencapai puncak gunung memang tidak ringan. Perjuangan seperti ini, tak semua orang mampu melakukannya. Tetapi, setelah berhasil mencapai puncak gunung, para pendaki tak merasa lebih hebat dari siapapun. Para pendaki gunung lebih suka membungkus pencapaiannya dengan tampil sebagai orang biasa yang rendah hati, sembari menebar semangat agar orang lain dapat berprestasi seperti dirinya. Sahabatku, perjuangan para pendaki gunung dan sisi kehidupan mereka yang humanis membuat kegiatan mendaki gunung dan para pendakinya menginspirasi sekian banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu. Salah satu di antaranya adalah dari disiplin ilmu pengembangan sumber daya manusia, teori adversity quotient. Teori kecerdasan ini digagas oleh psikolog kondang asal Amerika, Dr. Paul Stotz. Adversity quotient kami angkat sebagai topik bahasan karena teori ini dapat membuat kita tangguh menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, tetap peduli pada orang lain di sekitar kita, serta mendorong kita optimis menatap masa depan yang masih samar-samar. Setelah Dr. Stotz melakukan penelitian selama 19 tahun, dan mengkaji lebih dari 500 referensi, Dr. Stotz akhirnya mengemukakan satu kecerdasan baru yang disebutnya adversity quotient atau EQ. EQ adalah bentuk kecerdasan selain dari 3 bentuk kecerdasan yang sudah lama kita kenal, yaitu IQ, EQ, SQ. Dr. Stotz secara lengkap menulis gagasannya dalam buku terkenal berjudul Adversity Quotient, Tuning Obstacles into Opportunities. Berikut penjelasan singkat Dr. Stotz tentang teori kecerdasan gagasannya. Adversity Quotient, atau EQ, adalah kecerdasan untuk mengatasi kesulitan. Bagaimana mengubah hambatan menjadi peluang? Seseorang yang memiliki EQ tinggi akan lebih mampu mewujudkan cita-citanya dibandingkan orang yang EQ-nya rendah. EQ membantu individu memperkuat kemampuan dan ketekunan dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari, sambil tetap berpegang teguh pada prinsip dan impian, tanpa memedulikan apa yang sedang terjadi. Untuk menjelaskan teorinya, Dr. Stotz membagi 3 kelompok manusia yang diibaratkan sedang dalam perjalanan mendaki gunung. Kelompok ini adalah quitter, camper, dan climber. Quitter ialah orang yang menyerah. Ciri quitter selalu menolak untuk mendaki lebih tinggi lagi. Gaya hidupnya datar dan tidak lengkap sehingga tidak menyenangkan. Quitter gampang putus asa dan cepat menyerah. Mereka cukup puas dengan pemenuhan kebutuhan dasar atau fisiologis saja, dan cenderung pasif. Quitter jarang memiliki persahabatan sejati. Mereka tidak memiliki visi dan keyakinan akan masa depan. Terhadap kemanusiaan, kontribusi quitter nyaris tidak ada. Kemampuan quitter tergolong kecil, atau bahkan tidak ada sama sekali. Untuk menutupi kelemahannya, quitter menggunakan kata-kata yang sifatnya membatasi. Misalnya, mengatakan ini mengada-ada, atau ini mustahil. Dalam menghadapi perubahan, quitter lebih suka bersembunyi. Mereka menghindari tantangan berat. Mereka cenderung menolak perubahan, dan tak jarang malah menyabot perubahan yang terjadi.
Kuiter menolak menerima tawaran keberhasilan yang disertai dengan tantangan dan rintangan. Orang yang bertipe Kuiter akan banyak kehilangan kesempatan berharga dalam kehidupannya. Terhadap Kuiter, Dr. Stotz menyimpulkan, jika puncak gunung diibaratkan lambang kesuksesan dalam kehidupan nyata, dan hidup adalah proses pendakian, Kuiter memilih berhenti di tengah pendakian. Mereka menolak untuk merasakan pesona keindahan yang diberikan ketika mereka tiba di puncak gunung. Mereka merasa tidak mampu berjuang mencapai puncak gunung. Camper. Camper ialah orang berkemah atau camping di tengah perjalanan. Dalam pendakian, tipe camper adalah orang yang mulai mendaki. Tak lama kemudian berkata, "Kita cukup sampai di sini saja." Lalu mereka beristirahat di tenda. Menurut Dr. Stotz, ciri camper adalah mau mendaki, namun akan berhenti di titik tertentu dan merasa cukup sampai di situ saja. Mereka sudah puas telah mencapai suatu tahapan tertentu. Meski demikian, camper masih memiliki sejumlah inisiatif, sedikit semangat, beberapa usaha, dan mau mengorbankan kemampuan individunya untuk mendapatkan kepuasan. Tetapi, camper selalu menahan diri terhadap perubahan. Mereka cenderung takut bergerak lebih jauh, karena lebih tertarik mencari keamanan dan kenyamanan. Ciri lain camper adalah mampu membina hubungan dengan sesama camper, serta terampil menggunakan bahasa yang bersifat kompromi, misalnya dengan mengatakan, "Ini lumayan," atau "daripada tidak sama sekali." Itulah sebabnya, prestasi yang diraih camper tergolong biasa-biasa saja. Kontribusinya kepada kemanusiaan juga tidak besar. Terhadap tipe camper, Dr. Stotz menyimpulkan, di kehidupan nyata, camper telah menghadapi banyak kesulitan. Namun mereka memilih berhenti, meski masih ada kesempatan untuk lebih berkembang lagi. Climber. Climber atau pendaki adalah manusia andalan. Mereka membaktikan dirinya untuk terus mendaki. Climber selalu optimis, jeli melihat peluang besar di antara celah kecil, memiliki gairah tinggi untuk maju, dan tetap melihat setitik harapan di balik keputusasaan. Climber tidak takut menjelajahi segala potensi dan peluang yang ada. Mereka menyadari akan banyak imbalan yang diperoleh dalam jangka panjang melalui langkah-langkah kecil yang sedang dilewatinya. Hal-hal kecil yang dianggap orang lain sepele, oleh Climber, mampu dijadikannya sebagai cahaya pencerah kesuksesan. Climber senantiasa memotivasi dirinya untuk menyambut tantangan, lalu berjuang dengan semangat tinggi untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Hal inilah yang membuat Climber cenderung disukai orang, karena Climber dapat membuat segala sesuatunya terwujud. Climber tidak dikendalikan oleh lingkungan, tetapi dengan berbagai kreativitasnya, mereka berusaha mengendalikan lingkungan. Mereka adalah pemikir yang selalu membimbing orang lain memikirkan kemungkinan-kemungkinan. Climber selalu mencari berbagai alternatif permasalahan, dan menganggap kesulitan serta rintangan yang ada, justru menjadi peluang untuk lebih maju dan berkembang. Serta mempelajari lebih banyak lagi tentang kesulitan hidup untuk dicari solusinya. Bahasa yang digunakan Climber, penuh dengan kata-kata pembangkit semangat dan kalimat yang membuka kemungkinan di setiap peluang. Mereka berbicara dengan tindakan, bukan dengan kata-kata yang tidak disertai perbuatan.
Ciri lain yang menonjol dari climber adalah senantiasa menyambut baik setiap perubahan. Bahkan, aktif mendorong setiap perubahan ke arah yang positif. Climber tidak asing dengan situasi yang sulit, karena kesulitan merupakan bagian dari hidupnya yang penuh warna. Jika diibaratkan mendaki gunung, mereka yang dikategorikan climber adalah pendaki yang terus mendaki gunung, walaupun badai angin, dingin yang menggigit dan tebing terjal menghambat. Terhadap tipe climber, Dr. Stotz dengan penuh kekaguman mengatakan, dalam kehidupan sehari-hari, climber adalah tipe manusia yang berjuang seumur hidup, tidak peduli sebesar apapun kesulitan yang datang menghadangnya. Inilah sebabnya climber selalu memberikan kontribusi besar kepada orang lain, dan kepada kemanusiaan. Sahabatku, setelah menyimak tuntas teori adversity quotient, atau EQI, kira-kira kalian berada di barisan mana? Quitter, camper, atau climber? Yes. Mantap, tentu kalian adalah climber. Luar biasa.